Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi sahabat semuanya. Video kali ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mayuniarti, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 6 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Suzana sebagai fasilitator dan Ibu Nurmira sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pemantik pada video kita kali ini antara lain, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu? Untuk menjawab pertanyaan pemantik tadi, maka kita lihat kembali tentang peran guru penggerak yang telah kita pelajari pada modul 1.2 kemarin. Di antaranya adalah yang pertama sebagai pemimpin dalam pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan pada murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Dari peran guru penggerak yang telah kita uraikan tadi, maka dapat disimpulkan antara lain yang pertama, seorang pendidik merupakan contoh teladan untuk muridnya. Oleh sebab itu, ia harus dapat memantaskan diri terlebih dahulu sebagai seseorang yang dapat dijadikan teladan dan contoh, baik dari segi akhlak maupun intelijensinya. Kesimpulan yang kedua, untuk mewujudkan perannya, pendidik harus mampu menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk membimbing muridnya dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu untuk menuntun murid dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka pendidik harus memahami profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika pendidik memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Visi dijabarkan dalam pendekatan inquiry apresiatif memakai kanvas bagja. Adapun pendekatan inquiry apresiatif yaitu suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif dapat kita lihat dari kanvas bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. D. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Baik sahabat semuanya, setelah kita menjawab pertanyaan pemantik tadi, maka tugas kedua di LMS kita yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sebagaimana kemarin ketika tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, saya sudah membuat sebuah visi. Visi yang saya canangkan yaitu mewujudkan peserta didik yang religius dan berkarakter profil pelajar Pancasila dengan prakasa perubahan, mewujudkan peserta didik yang pandai membaca Al-Quran dengan hukum bacaan yang benar. Namun, setelah saya perhatikan kembali lingkungan sekolah saya, hampir 100% peserta didik saya sudah mempunyai HP Android.
Kita tahu bahwa HP Android mempunyai sisi positif dan negatif bagi diri seseorang, termasuk diri peserta didik saya. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, maka saya akan merubah visi saya kembali. Adapun visi yang telah saya revisi kembali antara lain, terwujudnya peserta didik yang intelektual, religius, dan berkarakter profil pelajar Pancasila dengan prakarsa perubahan, perkuat ketajaman pikiran, dan meningkatkan fondasi agama menyongsong era globalisasi. Demikian video yang dapat saya tampilkan kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.